Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Heranursala, kelas PLK 2. Saya berasal dari SMK Kesehatan Pelita, akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer dan internet. Nah, sebelumnya, apa yang sudah kalian ketahui tentang jaringan komputer dan internet? Ayo kita bahas sama-sama dan kalian simak video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel, gelombang radio, atau fiber optik untuk berbagi data, informasi, sumber daya seperti printer, file internet, dan aplikasi. Lalu ada jaringan lokal dan internet. Apa sih jaringan lokal dan internet? Nah, jaringan lokal dan internet, ini dia pengertiannya. Jaringan lokal atau Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer dalam area kecil. Tidak perlu internet, bisa pakai kabel atau wifi. Contoh dari LAN adalah jaringan komputer di sekolah, kantor, atau rumah yang memungkinkan perangkat seperti komputer, laptop, printer untuk saling berbagi data, printer, dan koneksi internet. Selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia melalui ISP, digunakan untuk browsing, streaming, dan lain-lain. Nah, lalu ada jenis-jenis dari jaringan lokal loh. Yang pertama ada peer-to-peer atau P2P LAN. Setara dan bisa berbagi data tanpa server pusat, lebih murah tapi kurang aman dan kurang efisien jika jumlah perangkat banyak. Contoh dari P2P adalah aplikasi berbagi file seperti BitTorrent, sistem pembayaran seperti Venmo atau Cash App, dan bahkan jaringan internet antar komputer di rumah. Yang kedua ada client server LAN. Ada server utama yang mengatur akses data dan komputer lain jadi client, lebih aman dan efisien tapi butuh biaya dan pengaturan yang lebih rumit. Contohnya seperti yang digunakan dalam sistem bank, di mana ATM atau aplikasi mobile banking meminta transaksi dari server bank yang menyimpan data nasabah dan transaksi. Yang ketiga ada wired LAN atau LAN kabel, menggunakan kabel fisik seperti UTP untuk menghubungkan perangkat, koneksi lebih stabil, cepat, dan aman. Contohnya adalah jaringan komputer di kantor yang memungkinkan karyawan untuk berbagi file, printer, dan akses internet. Yang keempat ada wireless LAN atau WLAN, menggunakan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel, lebih fleksibel dan praktis, bisa digunakan di mana saja dalam jangkauan sinyal. Contohnya adalah Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Selanjutnya ada konektivitas internet. Apa itu konektivitas internet? Konektivitas internet adalah kemampuan perangkat seperti komputer, smartphone, atau perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan internet. Dan juga konektivitas internet terbagi menjadi dua, yaitu konektivitas internet berkabel dan juga konektivitas internet nirkabel. Konektivitas internet berkabel yang pertama ada LAN atau Local Area Network, jaringan lokal pakai kabel, dipakai di rumah, sekolah, atau kantor. Yang kedua ada WAN atau Wide Area Network, jaringan luas yang juga bisa dipakai kabel. Contoh, koneksi antar kota. Yang ketiga ada ISP atau Internet Service Provider, penyedia layanan internet melalui kabel seperti fiber optik misalnya IndiHome dan Biznet. Yang keempat ada Ethernet, jenis koneksi kabel paling umum untuk menghubungkan perangkat ke jaringan atau internet. Setelah tentang konektivitas internet berkabel, sekarang kita jelaskan tentang konektivitas internet nirkabel. Yang pertama ada Wi-Fi, koneksi tanpa kabel lewat sinyal radio, umum di rumah dan tempat umum. Yang kedua ada WLAN, jaringan lokal tanpa kabel biasanya pakai Wi-Fi. Yang ketiga ada hotspot, titik akses Wi-Fi yang menyediakan koneksi internet bisa dari HP atau router. Yang keempat ada mobile data, koneksi internet dari jaringan seluler tanpa perlu kabel atau Wi-Fi. Nah, sekarang apakah kalian tahu perbedaan dari konektivitas internet berkabel dan juga konektivitas internet nirkabel? Koneksi berkabel menggunakan kabel fisik menawarkan bandwidth yang stabil dan latensi rendah. Koneksi nirkabel di sisi lain menggunakan gelombang radio, memberikan mobilitas dan fleksibilitas dalam penggunaan. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis bagaimana komputer dan perangkat jaringan lainnya terhubung dalam suatu jaringan. Topologi menentukan bagaimana data ditransmisikan dan bagaimana perangkat berkomunikasi, dan ada berbagai jenis topologi masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada topologi bus, berpola lurus dan satu kabel utama. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya rendah, kemudahan instalasi, dan skalabilitas untuk jaringan kecil hingga menengah. Namun, kekurangan topologi bus meliputi kinerja yang terbatas, keandalan yang rendah, dan potensi tabrakan data. Yang kedua, topologi star, berpola bintang, dan semua ke satu pusat.
topologi star memiliki kelebihan dalam hal kemudahan pemeliharaan, skalabilitas, dan ketahanan terhadap kegagalan. Namun, topologi ini juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada perangkat pusat, biaya pemasangan kabel yang tinggi, dan keterbatasan dalam jumlah node. Yang ketiga yaitu topologi ring berpola lingkaran data mengalir searah. Topologi ring memiliki kelebihan seperti kemudahan implementasi dan biaya instalasi yang murah, serta akses yang setara untuk setiap perangkat. Namun, kekurangan topologi ring adalah rentan terhadap gangguan pada satu perangkat, kesulitan dalam penambahan perangkat baru, dan kinerja yang menurun dengan bertambahnya jumlah node. Yang kelima ada topologi tree, kombinasi antara bus and star berpola bertingkat. Topologi tree memiliki kelebihan seperti mudah diperluas, namun memiliki kekurangan yaitu biaya instalasi yang relatif mahal. Dan yang keenam ada topologi mesh, semua perangkat yang saling terhubung langsung. Kelebihan dari topologi mesh adalah keamanan data yang baik, namun kekurangan dari topologi mesh yaitu perawatan yang tinggi dan kompleksitas instalasi yang rumit. Nah, setelah jenis-jenis dari topologi jaringan, sekarang kita membahas tentang komunikasi data dengan ponsel atau DTA. Komunikasi data dengan ponsel adalah proses pertukaran data digital melalui perangkat ponsel menggunakan jaringan seluler atau nirkabel. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, mengirim pesan, serta mentransfer data kapan saja dan di mana saja. Komunikasi data dengan koneksi data ponsel. Yang pertama ada Wi-Fi, akses internet melalui jaringan lokal tanpa kabel. Yang kedua ada mobile data, 3G, 4G, atau 5G, koneksi internet lewat jaringan seluler. Yang ketiga ada Bluetooth, transfer data jarak dekat antar perangkat. Dan yang keempat ada hotspot, berbagi yang koneksi internet dari ponsel ke perangkat lain. Selanjutnya ada GPRS. Kalian semua tahu nggak apa itu GPRS? Nah, GPRS adalah teknologi jaringan 2.5G yang menjadi awal dari komunikasi data seluler. GPRS memungkinkan pengguna mengakses internet dengan kecepatan rendah sekitar 56-114 kbps. Dan juga GPRS digunakan untuk aktivitas dasar seperti mengirim SMS, chatting, dan browsing teks ringan. Setelah GPRS meningkat menjadi EDGE dan 3G. EDGE adalah versi lanjutan dari GPRS, sering disebut sebagai jaringan 2.75G. Kecepatan EDGE mencapai 384 kbps, lebih cepat dan stabil dari GPRS, dan boleh mendukung penggunaan email, browsing gambar, dan aplikasi ringan. Selanjutnya ada 3G atau Third Generation, membawa kecepatan lebih tinggi hingga 2 Mbps. 3G sudah memungkinkan penggunaan video call, streaming, dan akses aplikasi lebih kompleks. Selanjutnya meningkat lagi menjadi HSPA, 4G atau LTE. HSPA adalah pengembangan dari jaringan 3G, terbagi menjadi HSDPA atau download dan HSUPA atau upload. Kecepatan untuk dari HSPA bisa mencapai 14 Mbps dan unggah hingga 5,8 Mbps. Lalu ada 4G atau LTE, merupakan teknologi generasi keempat. 4G atau LTE memberikan kecepatan hingga ratusan Mbps dan mendukung aktivitas berat seperti streaming video HD, gaming online, dan upload besar dengan stabilitas tinggi. Cukup sekian video saya tentang materi ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau kesalahan lainnya dalam menyampaikan materi. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.